warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru IPS yang saya hormati dan saya banggakan, kita mulai saja ya dalam pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan semuanya lebih aktif mungkin ya. Izinkan saya share screen. Ya, sudah tampak Bapak Ibu? Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya. Terima kasih Bu Lindayana. Ini belum yakin kalau belum ada yang jawab. Baik, kita langsung saja. Kita buka lanjutan soal yang kemarin, yaitu nomor 35. Dan nanti di sini ada beberapa soal yang gambarnya itu belum saya muat, ya belum sempat saya muat. Jadi Bapak Ibu bisa bisa lihat ya. Yang nomor 35, dalam kehidupan manusia praaksara di Indonesia terdapat berbagai jenis budaya dan teknologi. Berikut adalah beberapa contoh. 1. Seni lukis pada dinding gua menggunakan pigmen alami. 2. Pembuatan alat-alat batu seperti kapak persegi dan tombak. 3. Pemanfaatan alat-alat dari kerang dan tulang hewan. 4. Penggunaan kapal untuk berlayar dan berdagang di laut. 5. Penggunaan alat-alat keramik untuk keperluan sehari-hari. Nah, klasifikasikan jenis-jenis budaya dan teknologi pada masa praaksara. 1, 2, 3, Pak. 1, 2, 3. Melukis pada dinding, pembuatan alat batu, dan pemanfaatan alat dari kerang. Ada jawaban yang lain? Sama, Pak. Sama. Ya. Ya. Kalau kita lihat jenis budaya, ini budaya dan teknologi, Pak ya. Jadi di sini pertanyaannya jenis budaya dan teknologi pada masa praaksara. Jadi kita lihat jenis-jenis budaya dan teknologinya. Seni lukis pada dinding gua menggunakan pigmen alami. Ini masuk praaksara bukan? Praaksara, Pak. Praaksara ya. Iya, Kemudian Pak. pembuatan alat batu, kapak persegi dan tombak. Iya, Pak. Hah? Kapak persegi di praaksara juga. Iya, praaksara, Pak. Kemudian pemanfaatan alat dari kerang. Iya. Ini hubungannya dengan teknologi, Pak ya. Bukan hanya budaya saja. Dilihat klasifikasinya jenis budaya dan teknologi. Jadi di sini kalau kita berbicara teknologi artinya alat yang digunakan di dalam proses kehidupannya gitu ya. Nah, ini nomor 1 budaya maksudnya ya. Kemudian pembuatan alat batu mungkin termasuk teknologi. Kemudian pemanfaatan alat-alat dari kerang dan tulang hewan. Untuk apakah di praaksara sudah ada kapal untuk berlayar? Apakah sudah ada alat keramik? Nah, ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Kahar dan juga pendukung yang lain. Jadi 1, 2, dan 3. Jadi jenis budaya dan teknologi. Kemudian soal selanjutnya, Belanda adalah salah satu negara kolonial yang pernah menjajah Indonesia. Selama masa penjajahan tersebut, Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan bangsa Indonesia.
tafsirkan pola kebijakan kolonialisme Belanda di masa penjajahan. A. Penindasan budaya dan bahasa lokal, monopoli perdagangan, kemudian pembatasan kebebasan beragama. B. Pemberian kesempatan pendidikan, pelindungan terhadap budaya lokal, kemitraan perdagangan. C. Penyebaran agama Kristen, pengembangan infrastruktur, pemberian hak politik kepada penduduk asli. D. Pengembangan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sistem pendidikan modern. E. Penjagaan keanekaragaman budaya, pemberdayaan rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi kalau kita tafsirkan dari pola kebijakan kolonialisme Belanda, ini yang tepat di option mana? Barangkali ada yang bisa menyampaikan. Ibu Yeti barangkali punya jawaban dari pertanyaan ini. Kalau yang ini Pak tidak ada hubungannya dengan politik etis. Jadi di sini yang dilihat adalah pola kebijakan kolonialismenya. Sebetulnya dari option-option jawaban ini sudah bisa kita lihat mana yang dilakukan dalam proses penjajahan Indonesia dan mana yang tidak. Yang A, penindasan budaya dan bahasa lokal, monopoli perdagangan, pembatasan kebebasan beragama. Yang B, pemberian kesempatan pendidikan, perlindungan terhadap budaya lokal, kemitraan perdagangan. C, penyebaran agama Kristen, pengembangan infrastruktur, pemberian hak politik kepada penduduk asli. D, pengembangan industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan sistem pendidikan modern. E, penjagaan keanekaragaman budaya, pemberdayaan masyarakat rakyat, penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kalau dilihat dari yang E, termasuk nggak? Option E, ini apakah dalam proses penjajahan mereka memberikan penghormatan terhadap adat kita atau memberdayakan rakyat? Tidak, ya. Pengembangan industri, Kalau masyarakat. Kalau bisa mungkin ke B Pak, di pemberian kesempatan pendidikan. Kan pada saat itu diberikan apa? Dirikan sekolah. Tapi terbatas kan Pak ya? Iya terbatas Pak. Iya, artinya di sini pemberian kesempatan pendidikan atau perlindungan terhadap budaya lokal juga tidak kan? Jadi dari jawaban dalam proses penjajahannya. Ya. Jadi pola kebijakan kolonialisme ini penyebaran agama Kristen, iya. Pengembangan infrastruktur, pemberian hak politik kepada penduduk asli, enggak kan gitu ya? Iya iya Pak. Jadi yang E, yang D, yang C, yang D, enggak. Penindasan dan budaya dan bahasa lokal, iya. Monopoli perdagangan, iya. Pembatasan kebebasan beragama, Oh iya. Jadi iya Pak. kita bisa melihat pola kebijakan kolonialisme itu lebih cenderung tentu menguntungkan Belandanya gitu ya. Pembatasan kebebasan agama juga sama terjadi di situ. Makanya di Indonesia ada, kalau di Muslim itu ada istilah haji ya. Iya ya Pak. Dulu diberi tanda gitu orang yang pernah ke Mekah itu disebut haji. Jadi jawaban yang paling tepat menurut saya adalah A. Yang Kemudian 37, peta perdagangan laut di wilayah Nusantara menunjukkan jalur kedatangan Portugis, Belanda, dan Inggris selama masa kolonialisme Barat. Perdagangan laut menjadi salah satu faktor penyebab kedatangan kolonialisme Barat ke wilayah ini. Bandingkan jalur kedatangan Portugis, Belanda, dan Inggris berdasarkan peta perdagangan laut di wilayah Nusantara. A. Portugis jalur utara, Belanda jalur timur, Inggris jalur selatan. B. Portugis jalur timur, Belanda jalur utara,
Inggris jalur selatan. C. Portugis jalur selatan, Belanda jalur timur, Inggris jalur utara. D. Portugis jalur selatan, Belanda jalur utara, Inggris jalur timur. E. Portugis jalur timur, Belanda jalur selatan, Inggris jalur utara. Nah, di sini jawaban yang tepat kira-kira yang mana? Berdasarkan peta perdagangan laut di wilayah Nusantara. Kalau Belanda dari yang Bapak Ibu ketahui atau pernah pelajari itu masuknya dari jalur mana? Apakah utara, timur, atau selatan? Jalur utara, Pak. Utara, Belanda utara. Berarti kita cari pembatasannya ya. Karena yang paling mudah gitu ya, yang paling ingat gitu ya, Belanda jalur utara. Berarti yang Belanda jalur utara itu di poin B dan poin D. Ya, poin B di sini. Ini Belanda jalur utara ya. Ya, B sama D. Dengan D. Nah, sekarang mungkin bisa bisa dilihat, kita bandingkan Portugis dan Inggrisnya. Nah, Portugis jalur timur atau selatan? Mungkin gitu ya, lebih mudah. Inggris timur atau selatan? Karena kalau Portugis itu pertama masuknya ke mana, Bapak Ibu? Selatan. Selatan. Jadi dari pantai selatan dia datang ke wilayah Indonesianya. Sehingga kalau kita lihat jawaban yang tepatnya tentu adalah yang D, ya, yang delta. Portugis jalur selatan, sambil diingat-ingat saja Bapak Ibu. Belanda jalur utara, Inggris jalur timur. Baik, kita lanjutkan. 38. Data menunjukkan adanya pengaruh budaya pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Proses akulturasi budaya terdapat saat dua budaya tersebut saling berinteraksi. Nah, berdasarkan data tentang budaya pada masa Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, bentuk akulturasi yang terjadi adalah dominasi budaya Hindu, Buddha terhadap budaya Islam. B. Penolakan budaya Hindu-Buddha terhadap budaya Islam. C. Penggabungan budaya Hindu-Buddha dan Islam secara harmonis. D. Pemisahan budaya Hindu-Buddha dan Islam secara tegas. E. Tidak ada interaksi budaya antara Hindu-Buddha dan Islam. C, Pak. Yang? C, Pak. Yang C. Penggabungan budaya Hindu-Buddha dan Islam secara harmonis. Iya. Karena di sini akulturasi budaya terjadi saling berinteraksi dan menghasilkan bentuk penggabungan ya. Contohnya seperti apa? Kalau akulturasi Hindu, Buddha, dan Islam? Masjid dengan atap seperti punden berundak gitu ya, Pak? Nah, betul, Bu Sri. Ya, salah satu contohnya gitu ya. Atau ada ukiran-ukiran juga di masjid gitu ya, yang lebih ke budaya Hindu-Buddha tapi di masjid. Baik, jadi yang C, penggabungan budaya Hindu-Buddha dan Islam secara harmonis. Kemudian, nah ini nomor 39. Minta tolong dulu Pak. Gimana? Ini yang tadi yang soal tentang jalur apa? Ya. Yang di atasnya nomor 37 Pak. Saya mau minta tolong ini. Ya. Yang ini ya. Pak. Ini jalur perdagangan. Ya. Ini kebetulan kan tahun kemarin ini saya ikuti ini Pak, ikut PTS dan ini kan saya dari geografi Pak, latar belakang saya geografi. Ini muncul ini Pak, misalkan seperti soalnya begini Pak. Ini muncul tahun kemarin ini Pak. Nah, misalnya kan ada peta yang ditampilkan.
ya ada peta yang ditampilkan. Misalkan seperti soalnya, Portugis berhasil membentuk sebuah imperium laut, yaitu penguasaan atas jalur-jalur niaga yang melalui Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Samudra Hindia. Ada kan petanya ditampilkan? Ya, petanya ditampilkan. Pertanyaannya, Pak, daerah yang disinggahi Portugis akan tetapi tidak pernah dilalui Belanda ialah, ya pilihannya Pak, A. India, B. Filipina, C. Malaka, D. Maluku, D. Banten. Kira-kira yang mana itu, Pak? Jadi daerah yang di pertanyaannya, Bu, Pak? Ya. Pertanyaannya tadi? Pak, daerah yang tidak disinggahi Portugis akan tetapi pernah dilalui Belanda. Yang tidak pernah disinggahi Portugis? Ya, akan tetapi pernah dilalui Belanda. Pernah dilalui Belanda. Iya, Pak. Iya, pilihannya? Pilihannya A. India, B. Filipina, C. Malaka, D. Maluku, E. Banten. Nah, kalau Belanda pertama kali datang itu ke Banten kan, Pak ya? Iya. Ini agak bingung dari apa? Yang disinggahi Portugis, tapi tidak pernah dilalui Belanda. Tidak pernah dilalui Belanda. Iya, Pak. Boleh nambahkan nggak, Pak? Boleh nggak? Kalau menurut saya sih daerah itu yang nggak dilalui Belanda itu Malaka, karena Malaka itu datangnya kan dari pantai tepi barat Afrika itu langsung ke Pulau Jawa, jadi dia nggak ke Malaka. Sedangkan kalau yang Spanyol atau Inggris itu dari Amerika, kemudian menuju Amerika Tengah, kemudian berlayar menuju Filipina dan ke Maluku. Jadi yang daerah yang nggak disinggahi oleh Belanda itu ya Maluku menurut analisis dari gambar peta yang udah saya lihat gitu, Pak. Oh iya, iya. Iya. Ya, jadi bisa dilihat dari jalurnya ya, dari peta yang apa namanya yang disodorkan. Ini memang harusnya sambil melihat peta. Jadi Iya, ada perbedaan titik berangkat mungkin ya. Iya, Pak. Perbedaan jalur gitu ya antara Portugis dan Belanda ini. Jadi ya kalau analisis dari Bu Linda itu bisa kita sepakati menurut saya, karena bangsa Eropa ke Indonesia itu memang diawali Portugis ya. Iya, Pak. Baru disusul Spanyol, Inggris, dan terakhir Belanda. Baik, kita lanjut. Terima kasih nih, Bu, atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama, Pak. Kemudian kita masuk ke tadi nomor 39 ya. Nah ini Bapak Ibu Tari Jaipong tahu kan dari Jawa Barat. Fotonya harusnya ini saya memasukkan dulu, tapi tidak sempat. Kemudian batik tulis, wayang kulit, kemudian tari pendet dari Bali. Ya, jadi kita dengan melihat gambar-gambar tersebut, yang mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membayangkan, gambar menunjukkan beberapa hasil kebudayaan pada masa Islam di Indonesia. Berdasarkan gambar hasil kebudayaan pada masa Islam di Indonesia, yang termasuk kebudayaan dengan pengaruh Islam adalah, nah ini apakah tari jaipong, batik tulis, wayang kulit, atau tari pendet? C, Pak, wayang kulit. Nah, yang menurut, yang E, Reog Ponorogo. Ini yang E-nya belum disebut. Jadi yang E, Reog Ponorogo. Kalau tari jaipong itu
Sunda ya, lebih cenderung ke tidak ada pengaruh Islam barangkali kalau tari jaipong. Kemudian batik tulis, wayang kulit dan pendet juga ini akar budayanya lebih ke kalau batik Jawa sama wayang dan pendet jelas Bali. Kalau menurut saya yang salah satu hasil kebudayaan yang memiliki pengaruh Islam yaitu Reog Ponorogo, Bapak Ibu ya. Jadi itu yang ada di Jawa Timur ya. Dia tradisional sebuah tarian tradisional yang ya fungsinya hanya menghibur rakyat sebetulnya. Kemudian mengandung unsur-unsur magis juga. Ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat. Kalau sekarang ini lebih cenderung ke ada dari pengaruh Islam. Jadi gambar Reog Ponorogo, menurut saya jawabannya yang E. Gambarnya ini tidak ada. Itu barangkali untuk nomor 39. Kemudian pada nomor 40. Maaf Pak, kalau ya. Maaf Pak, sedikit bertanya. Kalau memang Reog Ponorogo itu di bagian mananya ya Pak ya? Di ceritanya ini, atau apanya gitu? Ya, awalnya memang ceritanya itu ini kan berawal dari Reog Ponorogo itu proses melamar ya dari kerajaan Bantar Angin, seorang raja melamar ke Kediri. Nah, si putrinya ini beragamanya itu sudah Islam. Nah ini kemudian akhirnya dia dicegah oleh seorang raja yang bernama Singabarong sehingga dia melukiskannya seperti itu. Kemudian pesan yang di ininya adalah pesan moralnya, Bu. Ya, jadi di sini yang dimunculkan dalam Reog Ponorogo itu pesan moralnya, memiliki moral yang tinggi untuk mendorong sikap hidup cinta tanah air sebetulnya. Yang di dalamnya terdapat ajaran tenang, ketekunan, ketangguhan, kesiagaan, kemudian peka gitu ya. Jadi ini menurut saya gambaran dari nilai-nilai moral yang terkandung dari Islam itu. Nah itu kemudian ceritanya juga sama ya. Jadi Reog Ponorogo itu cerita keberanian, tanggung jawab dan perjuangan seorang prabu yang demi mempersunting istrinya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang lain, pendet atau wayang kulit ini jelas Hindu menurut saya. Kemudian pendet juga Hindu. Kemudian batik tulis ini lebih cenderung ke Hindu Buddha, ya. Dari jaipong juga sama. Nah mungkin pilihannya antara wayang kulit dan Reog Ponorogo. Wayang kulit sekarang ini sudah mulai dalam ceritanya itu sudah ada penggabungan juga, gitu ya. Tapi bisa Bapak Ibu bandingkan saja. Ya, kalau saya lebih cenderung ke yang E, tapi kalau misalkan menurut Bapak Ibu wayang kulit yang sekarang itu sudah ke cerita-cerita penggabungan antara Hindu Buddha dan Islam. Itu mungkin Ibu Sri
Halo, Bu Sri, sudah? Iya Pak, sudah Ya, bisa. jadi bisa itu ya, Sudah. jadi bisa lebih di ini lagi aja, coba dicari apa informasinya. Ya, wayang kulit juga menurut saya memang masuk. Kemudian yang nomor 40, pada masa ini terdapat kerajaan yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kerajaan ini memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada ajaran Islam dan melahirkan banyak karya seni dan budaya yang menggabungkan unsur lokal dengan agama Islam. Kerajaan manakah yang sesuai dengan narasi di atas? Wah, ini sudah bisa kita lihat. A. Kerajaan Majapahit, B. Kerajaan Mataram kuno, C. Kerajaan Samudra Pasai, D. Kerajaan Sriwijaya, dan E. Kerajaan Pajajaran. Tentu yang paling tepat jawabannya adalah kerajaan C Pak, Samudra Pasai. Samudra Pasai. Pasai, ya. Merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, ya, yang posisinya di Aceh ya. Kemudian nomor 41, pada masa praaksara dan Hindu-Buddha terjadi proses akulturasi antara budaya asli dengan ajaran Hindu-Buddha yang datang dari luar. Hal ini menghasilkan perpaduan nilai-nilai tradisi dan praktik kehidupan yang mencerminkan pengaruh kedua budaya tersebut. Nah, bentuk akulturasi pada masa praaksara dan Hindu-Buddha adalah, ini praaksara ya, A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam upacara keagamaan, B. Pembangunan candi-candi Hindu-Buddha, C. Pengenalan sistem kasta dan struktur sosial, D. Penggunaan seni ukir relief pada bangunan arsitektur, dan E. Pengadopsian tarian-tarian tradisional asli. Nah, di sini yang paling terlihat akulturasi budaya pada masa praaksara dan Hindu-Buddha adalah yang mana kira-kira? Yang apa? Yang A. Penggunaan bahasa Sanskerta dalam upacara keagamaan. Yang D Pak kalau saya. Nah, penggunaan seni ukir. Kalau yang A itu kan penggunaan bahasa Sanskerta dalam upacara keagamaan. Sedangkan di sini yang disebutkan adalah masa praaksara, jadi belum mengenal tulisan. Kalau sudah penggunaan bahasa, saya rasa udah titik tolak bahwa manusia itu sudah mengenal tulisan. Ya. Jadi kita pahami lagi soalnya ya. Jadi pada masa praaksara dan Hindu-Buddha, terjadi proses akulturasi antara budaya asli dengan ajaran Hindu dan Buddha yang datang dari luar. Berarti kan di praaksara agamanya apa? Masih animisme ya? Animisme, dinamisme. Ya, animisme, dinamisme. Jadi datang Hindu-Buddha, sehingga terjadi dalam kehidupannya itu akulturasi, sehingga menghasilkan perpaduan nilai-nilai, perpaduan tradisi, dan praktik kehidupan yang mencerminkan pengaruh kedua budaya tersebut. Perpaduan nilai, perpaduan tradisi, dan praktik kehidupan. Nah, bentuk akulturasi budaya pada masa praaksara dan Hindu-Buddha, tadi menurut Pak Abdul, dengan bahasa Sanskerta dalam upacara keagamaan. Kemudian menurut Ibu, kalau Pak Abdul, mungkin analisanya seperti apa, Pak? Ya, ditemukannya prasasti di Kutai, Kalimantan Timur, Pak. Ya, yang berbahasa Sanskerta, gitu ya. Iya, Pak. Kemudian menurut Ibu tadi disampaikan seni ukir relief pada bangunan arsitektur. Jadi memang kalau kita lihat ya, pada masa praaksara dan Hindu-Buddha, bahasa Sanskerta ini digunakan dalam upacara keagamaan sebagai hasil dari pengaruh budaya Hindu-Buddha yang masuk ke dalam budaya asli masa praaksara itu. Jadi bahasa yang digunakannya itu bahasa Sanskerta. Nah, ini saya sepakat dengan Pak Abdul, karena kan ukir
di Praaksara belum ada. Iya, Pak. Kemudian adopsi apalagi tarian, kemudian sistem kasta itu di kita bahkan mungkin tidak terlalu ini ya. Ya, ini kan pertanyaannya Pak, Saman Praaksara. Kalau ini sudah memasuki, ini yang bagian D ini sudah memasuki Saman Sejarah. Iya. Iya, ya. Jadi ya intinya tadi, jadi bahasa Sanskerta itu digunakan sebagai pada masa itu digunakan sebagai dalam upacara keagamaan. Itu ya. Jadi ya, Pak. Yang 41 kalau menurut saya tentu yang A. Yes. Kemudian nomor 42, Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui berbagai cara. Salah satu bukti dan alasan masuknya Hindu-Buddha adalah peninggalan arkeologi seperti candi dan prasasti. Peninggalan ini mengindikasikan adanya pengaruh agama dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia pada masa tersebut. Cara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia ditunjukkan oleh A. Kedatangan bangsa Hindu-Buddha dari India, B. Penyebaran ajaran Hindu-Buddha melalui perdagangan maritim, C. Pernikahan antara bangsawan Indonesia dengan bangsawan Hindu-Buddha, D. Perintisan rute perdagangan lintas samudra oleh penguasa Hindu-Buddha, dan E. Kedatangan utusan agama Hindu-Buddha untuk berdakwah. Ini jawaban yang tepat menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana? Yang kita tahu teori masuknya agama. Yang cara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha. Ya. Teori Brahmana, teori Kesatria, teori Waisya, arus balik. Yang mana sini, Pak? Jadi ini yang dilihat, cara bisa juga. Ya, cara masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu melalui apa? Karena pertanyaannya kan cara masuknya. Pedagang penyebaran. Masuknya di cara masuknya. Kalau enggak A ya B, Pak. Memang kalau ya yang kalau yang bisa A, Pak. Ya. Kedatangan pedagang Hindu-Buddha. Yang teori Waisya. Yang A bukan Pak. Teori Waisya. Ya. Maksud saya begini, kalau yang A kedatangan pedagang Hindu-Buddha dari India. Nah, datangnya melalui apa? Jadi kan melaluinya perdagangan yang jalur sutra itu kan. Ya, jadi melalui jalur perdagangan maritim. Jadi salah satu cara masuknya budaya Indonesia itu melalui penyebaran melalui jalur perdagangan maritim, gitu ya. Oh, ya. Itu mungkin ya. Jadi memang kedatangan pedagang Hindu-Buddha. Oh iya Pak. Nah ini nomor 42, kita lanjut ke 43. Jawabannya mengecoh. Iya. Nah itulah Bu, makanya perasaan kita kalau menjawab soal itu benar ya. Tapi kok gitu. Rasanya kok salah gitu. Makanya kita enaknya begini diskusi bersama sehingga ada saling melengkapi. Gitu. Kemarin juga disampaikan, saya juga sebetulnya ya sama lah. Kemudian 43, salah satu kerajaan pada masa Hindu-Buddha memiliki karakteristik yang khas. Kerajaan ini memiliki struktur pemerintahan yang terpusat dengan seorang raja sebagai pemimpin tertinggi. Selain itu, kegiatan ekonomi yang dominan adalah pertanian dan perdagangan. Kerajaan ini juga memiliki pusat kebudayaan yang menjadi tempat peribadatan dan pengembangan seni dan sastra. Nah, pertanyaannya nih, karakteristik kerajaan pada masa Hindu-Buddha ditunjukkan oleh, ini pertanyaannya, karakteristik kerajaan pada masa Hindu-Buddha ditunjukkan oleh A. Sistem pemerintahan desentralisasi dengan kekuasaan berada di tangan para bangsawan.
B. Kegiatan ekonomi yang didominasi oleh perburuan dan penangkapan ikan. C. Sistem kepercayaan terpusat pada pemujian alam dan roh nenek moyang. D. Pusat kebudayaan yang menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. E. Struktur sosial yang terdiri dari 3 kasta, Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Iya, Pak. Yang E. Iya, Pak. Yang E, struktur sosial yang terdiri dari 3 kasta utama, itu Brahmana, Ksatria, dan Sudra. Ya, kasta memang sudah ada, ya betul. Analisanya bagaimana, Pak? Jadi dari narasi yang di atas, iya, khas kerajaan masa Hindu-Buddha, gitu ya, baik dari politiknya, ekonominya, kemudian dari budayanya juga. Yang ditanya karakteristik kerajaan pada masa Hindu-Buddha, karakteristiknya. Jadi salah satu karakteristik kerajaan pada masa Hindu-Buddha, biasanya kerajaan itu menjadi suatu tempat atau menjadi tempat pengembangan biasanya kan ya. Nah, kalau kita lihat sini kan ada kegiatan ekonomi, terutama yang dominan pertanian perdagangan. Kemudian kerajaan ini juga memiliki pusat kebudayaan yang menjadi tempat peribadatan dan pengembangan seni dan sastra. Nah, di sini kata kuncinya di sini ketika ditanya karakteristiknya, kalau saya melihat narasi yang terakhir itu, kerajaan ini juga memiliki pusat kebudayaan yang menjadi tempat peribadatan dan pengembangan seni. Jadi pusat kebudayaannya, Bu. Sehingga kalau menurut saya yang tepat dari pertanyaan di atas, karakteristik kerajaan pada masa Hindu-Buddha, setiap kerajaan pada masa Hindu-Buddha itu pasti jadi pusat kebudayaan. Ya. Kegiatan ekonomi dominasinya berbeda-beda, gitu ya. Nah, ini pemahamannya bahwa salah satu karakteristik kerajaan pada masa itu biasanya munculnya pusat kebudayaan yang menjadi tempat pengembangan seni, pengetahuan, dan juga menghasilkan filsafat. Itu barangkali kalau analisa saya, barangkali nanti Bapak Ibu bisa melihat karakteristiknya. Kalau ini tata aturannya memang terdiri dari 3 struktur sosial ya. Kemudian, nah ini politik etis nomor 44. Iya, politik etis adalah kebijakan. Nah, Pak Abdul, bantulah saya bacakan. Pak, maaf, tadi nomor 43 apa jawabannya ya, Pak? Saya lebih cenderung itu menjadi pusat kebudayaan yang menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dari mana kekhasan itu? Ini kita melihat penekanan di sini. Dari soalnya. Jadi, iya. Jadi karakteristik yang ditanyakan karakteristik. Memang setiap kerajaan Hindu-Buddha itu pasti dulunya itu jadi pusat kebudayaan yang menjadi tempat peribadatan. Gitu, iya, ya. Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, ini Pak Abdul mau membacakan? Iya, Pak. Iya. Silakan. Nomor 44. Politik etis adalah kebijakan kolonial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada masa pergerakan nasional hingga kemerdekaan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan, kesejahteraan, dan pemberdayaan kepada penduduk pribumi. Namun di balik tujuan mulia tersebut,
politik etis juga memiliki dampak yang kompleks terhadap bangsa Indonesia. Pertanyaannya, dampak dari kebijakan politik etis terhadap bangsa Indonesia adalah A. Meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi. B. Memperkuat peran elit pribumi dalam pemerintahan kolonial. C. Mendorong terbentuknya gerakan kemerdekaan Indonesia yang terorganisir. D. Meningkatkan kebebasan ekonomi bagi masyarakat pribumi dan mengurangi ketergantungan terhadap kolonial Belanda. E. Memperkuat hegemoni budaya kolonial Belanda di kalangan masyarakat pribumi. Nah, itu pertanyaannya. Kira-kira silakan kalau ada yang mau menjawab dengan analisanya, monggo. Nah, ini yang bagus tuh kayak gini menurut saya sih. Jadi ketika muncul politik etis, maka di situ seolah-olah gitu ya, memberikan kesempatan kepada elit-elit pribumi Indonesia untuk mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan kolonial. Walaupun misalkan dampaknya tetap kompleks dan kontroversial terhadap bangsa Indonesia. Sehingga dampak dari kebijakan ini apakah meningkatkan kesadaran politik dan nasionalisme atau memperkuat peran elit pribumi dalam pemerintahan kolonial atau mendorong terbentuknya gerakan kemerdekaan atau meningkatkan kebiasaan ekonomi atau memperkuat hegemoni budaya. Jadi kebijakan ya. Kalau saya yang A, Pak. Kenapa? Begini Pak, dengan adanya politik etis itu memang kelihatannya politik etis adalah politik balas budi. Adanya pendidikan, irigasi, dan emigrasi. Tetapi ternyata kenyataan di lapangan banyak menunjukkan penyelewengan-penyelewengan. Kalau emigrasi itu adalah perpindahan penduduk hanya dibutuhkan pada perkebunan-perkebunan bangsa Belanda saja. Pendidikan pun hanya orang-orang tertentu saja di dalam mengenyamnya, dan itu untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan kolonial saat itu. Sehingga dengan adanya penyelewengan-penyelewengan yang tidak sesuai dengan politik etis itu, timbul kesadaran politik dan nasionalisme di kalangan masyarakat pribumi untuk bersatu, merombak dengan tatanan yang tidak seharusnya seperti ini. Gitu kalau saya, Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Tadi ada yang berbeda? Ini apa namanya, biasanya kan serasa betul semua gitu ya. Tapi kita harus cari yang betul-betul tepat dari apa yang dipertanyakan. Ya. Yang dipertanyakan adalah dampak dari politik etis terhadap bangsa Indonesia. Terhadap bangsa Indonesia. Jadi Bu Sri sudah menyampaikan yang A dengan analisanya seperti itu. Barangkali ada yang lain? Jadi pendidikan juga diberikan hanya tingkat rendah kan Bu ya? Untuk pribumi itu. Kemudian irigasi juga dibangun di daerah-daerah yang ada perkebunan, betul. Kemudian apa namanya, pemerintah Belanda ini tidak memberikan perlindungan atau bantuan kepada pengusaha-pengusaha pribumi. Cuma yang jelas dari sisi politik, dari sisi pemerintahan, munculnya kalangan terdidik sebutnya ya, munculnya kalangan terdidik ini tentu menghasilkan atau memberi dampak yang
dimunculkan, kalau yang positifnya ya muncul kaum terpelajar gitu ya. Kalau yang positifnya, sehingga dengan muncul kaum terpelajar kita melihat ada si pribumi yang terpelajar ini kan jadi di dalam pemerintahan itu sudah bisa memberikan warna begitu. Jadi menurut saya sih kalau kita lihat secara keseluruhan, secara garis besarnya globalnya, kebijakan politik etis ini memberikan kesempatan bagi beberapa kaum terpelajar atau elit pribumi untuk mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan kolonial, dan itu akan akhirnya memunculkan kesadaran politik dan nasionalisme yang tentu keberlanjutannya mendorong terbentuknya gerakan kemerdekaan. Nah, jadi akarnya, kalau kita lihat dari akarnya itu karena adanya kelompok terpelajar atau yang disebut elit pribumi yang memiliki peran cukup besar di pemerintahan kolonial. Seperti kita ketahui yang 3 serangkai itu kan, Bu ya? Iya, Pak. Jadi mereka akhirnya membuat, karena sadar politik, kemudian rasa nasionalismenya muncul, yuk kita bikin kekuatan rakyat gitu ya, bikin organisasi. Jadi kalau kita lihat dari dari akar masalahnya atau dari akarnya, menurut saya itu yang B, yang memperkuat peran elit pribumi dan pemerintah dalam pemerintahan kolonial, karena mereka akhirnya bertemu ya. Nah, itu barangkali analisa saya. Tapi kalau barangkali ada yang memiliki analisa yang lain, itu ya sah-sah saja. Baik, kita lanjut. Jadi menurut saya yang B. Tapi tadi Bu Sri sudah menyampaikan yang A, walaupun dengan analisanya juga sudah bagus. Ya. Nah, itu cuma akarnya yang yang B. Akarnya itu. Gitu ya. Akarnya yang B, ya Pak. Yang B ya, supaya lebih yakin. Ya Pak, ya, makasih penguatannya. Organisasi pergerakan nasional, kelompok-kelompok yang terlibat dalam perjuangan untuk mencapai ini yang mulai masuk ke organisasi pergerakan nasional. Ini adalah kelompok yang terlibat dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam menggalang dukungan dan menghormati gerakan kebangsaan. Organisasi ini terdiri dari berbagai kelompok dengan tujuan dan strategi yang berbeda. Yang pertanyaannya, organisasi pergerakan nasional yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan pemerintahan kolonial Belanda. Apakah PKI, B, Muhammadiyah, C, Syarikat Islam, D, Partai Nasional Indonesia, dan E, PGRI. Ini kita melihatnya dari awal ya, dari mulai pergerakan organisasi. Di sini yang Muhammadiyah, Pak. Jalur diplomasi atau politik sebetulnya ini ya. Melalui jalur diplomasi itu politik mungkin ya. Partai ya, politik bisa disebut. B, Pak. Ya. Menurut Pak Abdul ya? B. Muhammadiyah. Muhammadiyah, Budi Utomo, apalagi satu itu. Nah, kalau dilihat Muhammadiyah tahun berapa ya, Pak? 1932 ya. Ya.
Kalau PKI 1948 ya muncul di kita kan. Yap. Syarikat Islam ini 14. sekitar tahun berapa saya lupa lagi nih kalau syarikat Islam. Ya kita lihat dari apa proses ya dari proses berdirinya saja mungkin kalau syarikat Islam itu kalau tidak salah sangat-sangat tua ya, mungkin paling tua gitu ya. Tapi mereka lebih cenderung melakukannya bukan lewat jalur diplomasi. Nah kalau PNI, Partai Nasional Indonesia ini 1927 kalau tidak salah. Nah, tujuan utamanya memang memperjuangkan kemerdekaan juga. Cuma mereka karena organisasi politik, sehingga yang mereka lakukan itu melalui jalur diplomasi. Jadi Partai Nasional Indonesia ini, kalau PGRI, nggak mungkin lah ya. Iya, Pak. Nah, kalau syariat Islam kan SI ini pernah terpecah, ada SI merah, ada SI putih gitu ya, yang nantinya SI merah itu lebih ke PKI. Jadi tidak melalui jalur diplomasi menurut saya. Justru kalau yang melalui jalur diplomasi gerakan-gerakannya itu adalah Partai Nasional Indonesia. Ini dari dulu dia berbentuknya organisasi politik yang didirikan tahun 1927 oleh Bung Karno ya. Dan memiliki tujuannya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan Belanda waktu itu. Bapak Ibu bisa ngebuka lagi sejarah PNI, misalkan PSI, Muhammadiyah, Partai Komunis Indonesia, atau mungkin PGRI, supaya kita lebih tahu. Jadi jawabannya menurut saya yang paling tepat adalah Partai Nasional Indonesia, karena ini yang jadi kata kuncinya juga, yang melalui jalur diplomasi dan perundingan. Sedangkan yang menjadi organisasi politik dari dulu itu adalah PNI. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini baca narasi lagi. Hubungannya dengan masa Orde Lama, kehidupan politik di Indonesia ditandai oleh kekuasaan yang terpusat pada satu pihak, yaitu Partai Politik A. Partai Politik A mendominasi kehidupan politik dengan penerapan pemerintahan yang otoriter. Selama masa ini terjadi pembatasan kebebasan berpendapat. Partai politik lain dibungkam. Orde Lama itu yang yang mulai dari sistem parlementer itu ya. Selama masa ini terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, partai politik lain dibungkam dan oposisi terhadap pemerintah jarang terjadi. Meskipun demikian, pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit dilakukan secara intensif untuk memperkuat kekuasaan partai politik A. Pernyataan yang benar mengenai kehidupan politik pada masa Orde Lama. Ini pernyataan. A. Terdapat kebebasan berpendapat yang luas dan partai politik bersaing secara demokratis. Partai politik A mendukung oposisi terhadap pemerintahan. C. Kehidupan politik di masa Orde Lama didominasi oleh partai politik A dengan penerapan sistem pemerintahan otoriter. Kemudian D. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit tidak dibangun selama masa Orde Lama. E. Partai politik tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan politik pada masa Orde Lama. Jadi dari narasi tersebut sebetulnya ini bisa dilihat jawabannya itu ada gitu dalam narasi itu. C, Pak. Yang E, Pak. Kalau saya C. Yang C dan yang A. Yang E, E. Pak. A. Partai politik A tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan politik. Justru kan partai politik A mendominasi kehidupan politik. Kalau yang E.
Kemudian yang D, infrastruktur jalan, sekolah tidak dibangun, perlu dibangun dalam narasi itu kan. Kehidupan politik di masa Orde Lama didominasi oleh partai politika dengan penerapan sistem pemerintahan otoriter. Itu ada narasinya di atas, ya, di dalam narasi. Partai politik A mendukung oposisi terhadap pemerintah. Itu partai politik A melawan oposisi. Kemudian terdapat kebebasan berpendapat. Ini sebaliknya. Jadi memang kalau kita lihat dari narasi di atas, ya, dari narasi di atas ini yang sesuai dengan narasi itu yang C, ya, yang sesuai dengan narasi. Di sini yang ini itu kita tidak mendapat disebutkan tidak memiliki kebebasan berpendapat. Kemudian politik A bukannya mendukung, malah dibungkam, ya. Jadi oposisi ini bahkan tidak terjadi dalam pemerintahan. Kemudian yang ini ada, ini di sini tidak dibangun, di narasi dibangun malah, ya. Kemudian politik A tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan politik. Itu politik A mendominasi kehidupan politik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Itu barangkali untuk soal nomor 46. Sekarang kita lanjut 47. Dalam keadaan sosial pada masa Orde Lama terdapat sistem kasta yang membagi masyarakat ke dalam golongan-golongan yang memiliki perbedaan status sosial. Golongan tersebut memiliki batasan yang jelas dalam interaksi sosialnya. Golongan yang berada di atas memiliki hak istimewa dan kekuasaan yang lebih besar, sedangkan golongan yang berada di bawah menghadapi keterbatasan dan diskriminasi. Selain itu, pada masa tersebut terdapat larangan bagi golongan yang berbeda kasta untuk menikah atau berinteraksi secara bebas. Kondisi ini mempengaruhi struktur sosial dan interaksi antar individu di masyarakat. Pernyataan yang benar mengenai kehidupan sosial pada masa Orde Lama adalah A. Ini juga sama mungkin, ya, Bapak Ibu nanti melihat card option yang ada benar di narasi, ya. A. Masyarakat pada masa Orde Lama mengalami penghapusan sistem kasta. Kemudian B. Tidak ada perbedaan status sosial pada masa Orde Lama. C. Sistem kasta membagi masyarakat menjadi golongan dengan perbedaan status sosial yang jelas pada masa Orde Lama. B. Golongan yang berada di bawah memiliki hak istimewa dan kekuasaan. E. Pada masa Orde Lama tidak ada larangan bagi golongan. Nah, ini bisa terlihat kan, ya? Bisa, Pak. C kalau saya. Jawabannya yang bener nggak? C. Betul, Bu. Karena ini yang A, B, D, dan E itu berlawanan dengan narasi ini, kan? Ya, berlawanan dengan narasi yang ada. Gitu. Ini mengetes fokus kita sebetulnya, ya. Kalau soalnya ini disimpan di soal nomor sekian, mungkin kita bisa terkecoh. Gitu. Nah, ini juga sama, 48, gambar pergerakan mahasiswa tahun 98. Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah bisa membayangkan gambar kehidupan pergerakan 98, atau bahkan ada yang mengalami mungkin, ya. Pak Abdul Kahar mungkin mengalami ke gedung DPR MPR, demo. Karena saya juga ikut terlibat gitu, ya. Tahun 98 itu ikut gabung. Bapak Ibu mohon maaf gambarnya tidak ditampilkan, tapi saya kira Bapak Ibu bisa membayangkan, ya. Jadi penyebab lahirnya reformasi yang dipertanyakan. Lahirnya reformasi: A. Ketidakpuasan terhadap kurangnya kebebasan berpendapat di media massa pada masa itu. B. Keinginan mahasiswa untuk mendapatkan tunjangan pendidikan yang lebih besar. C. Kebijakan pemerintah yang membatasi akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. D. Protes terhadap korupsi dan otoriterisme
otoriterisme yang merajalela pada masa tersebut. Ketidakpuasan mahasiswa terhadap sistem perekonomian yang tidak adil. Ini jawaban yang paling tepat dari munculnya reformasi itu awalnya dari adanya option yang mana? Isu sentral dari tahun 98, demo 98 itu apa, Bapak Ibu? D. Isu sentralnya adalah D. KKN kan? Iya Pak. Korupsi, kolusi, dan Nepotisme. nepotisme. Jadi kita bisa melihat ini reformasi itu muncul karena protes terhadap korupsi dan otoriterisme yang merajalela. Mungkin Bapak Ibu merasakan dulu kita sangat takut dengan aparat ya. Jadi karena otoriter, sehingga akhirnya ya mahasiswa pada saat itu melakukan pergerakan dan ini respon terhadap kekecewaan serta pemerintah yang korup dan otoriter. Jadi jawabannya ya D. Protes terhadap korupsi dan otoriterisme yang merajalela pada saat itu. Kemudian 49, pada masa reformasi Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam sektor ekonomi. Beberapa kebijakan struktural dilakukan untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Pembukaan pasar, deregulasi, dan peningkatan investasi asing menjadi faktor penting dalam menggerakkan ekonomi. Selain itu, dukungan terhadap pengembangan sektor-sektor industri seperti manufaktur, pariwisata, dan jasa juga berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Upaya pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berarti mengangkat tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Nah, ini lagi-lagi pernyataan yang benar mengenai keberhasilan ekonomi pada masa reformasi adalah A. Masa reformasi mengalami kemunduran dalam sektor ekonomi dan tingkat kemiskinan meningkat. Salah. B. Kebijakan pembukaan pasar dan deregulasi tidak memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian C. Pertumbuhan ekonomi pada masa reformasi terjadi karena peningkatan investasi domestik. D. Dukungan terhadap pengembangan sektor industri menjadi faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi pada masa reformasi. Iya Pak. Kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan. D Pak. Jawabannya yang D. D. Dukungan terhadap sektor industri. Iya Pak. Ya itu melatih fokus. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin ini fokus, Iya, bisa melihat. Nah nanti hati-hati ya. Jangan dulu Pak. Ini yang dikatanya ini Pak. Ya coba. Yang bagian B. Ini artinya apa ini Pak? Deregulasi. Kebijakan pembukaan pasar dan deregulasi. Iya artinya deregulasi Pak ini. Oh deregulasi ya, iya Pak. Aturan ulang lagi Pak. Kalau sekarang apa ya? Contohnya gitu ya. Kalau deregulasi itu kan kalau diartikan itu proses pencabutan atau apa ya? Proses pengurangan bisa. Oh iya. Biaya pajak mungkin Pak. Biaya pajak dan cukai. Iya. Lingkup ekonomi ya. Iya Pak. Hubungannya dengan ekonomi. Itu mungkin ya Pak. Iya Pak. Iya. Makasih Pak. Penghapusan atau pembatasan. Iya. Kemudian nomor 50 ya. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik Indonesia ditandai pemerintahan yang ini sudah ya. Oh, ini yang tadi Orde Lama. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik Indonesia ditandai pemerintah yang otoriter dengan kekuasaan yang terpusat pada satu pihak, yaitu Partai Politik A. Partai Politik A mendominasi kehidupan politik dan pemerintah dengan menjalankan sistem pemerintahan yang kuat dan kontrol yang ketat. Selama masa ini terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan terhadap oposisi politik, serta keterbatasan partisipasi politik masyarakat.
kritik terhadap pemerintah dianggap sebagai tindakan subversif dan bisa berakibat pada represi. Nah, kondisi politik ini berlangsung hingga jatuhnya rezim Orde Baru. Pernyataan yang tepat mengenai perbandingan kondisi politik pada masa Orde Baru dengan reformasi, dengan masa reformasi ya. Jadi ini gambarannya, narasinya Orde Baru, tapi kita harus membandingkan kondisi politik masa Orde Baru dengan masa reformasi. Kondisi politik pada masa reformasi mengalami peningkatan kebebasan berpendapat dan partisipasi politik masyarakat dibandingkan dengan masa Orde Baru. B. Kediktatoran dan pembatasan kebebasan berpendapat masih tetap pada masa reformasi seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah pada masa reformasi lebih terbuka terhadap kritik dan oposisi politik dibandingkan masa Orde Baru. D. Oposisi politik pada masa reformasi mengalami penindasan yang sama dengan masa Orde Baru. Partai politik A tetap mendominasi kehidupan politik dan pemerintahan pada masa reformasi seperti pada masa Orde Baru. Nah, ini tadi pertanyaannya perbandingan. Iya Pak. Izin saya minum dulu. Jadi berdasarkan narasi pada masa Orde Baru terjadi pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan terhadap oposisi politik serta keterbatasan partisipasi politik masyarakat, gitu ya. Kemudian sementara itu pada masa reformasi justru sebaliknya terjadi peningkatan kebebasan berpendapat dan partisipasi politik masyarakat pun cukup luas ya. Iya. Reformasi politik di Indonesia saat itu kan kita langsung ada multi partai itu ya. Iya Pak. Sebuah perubahan dalam sistem politik yang lebih terbuka, gitu, memberikan ruang yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam kehidupan politik. Sehingga di sini kalau kita lihat opsi jawaban yang paling tepat adalah yang A, gitu ya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Kalau kita bandingkan. Gitu ya. Kita lanjut nomor 51. Soekarno menandatangani surat perintah yang dikenal dengan Super Semar. Perintah 11 Maret. Yang surat ini memberikan kekuasaan yang luas kepada Jenderal Soeharto untuk mengatasi situasi politik dan keamanan yang sedang kacau pada saat itu. Super Semar dianggap sebagai titik awal dan berakhirnya era Soekarno. Titik awal Soeharto dan berakhirnya era Soekarno. Dan dimulainya masa Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Setelah menerima kekuasaan tersebut, Soeharto mensolidasikan kekuatan politiknya dan mengambil alih pemerintahan secara efektif. Nah, Orde Baru ditandai dengan dominasi politik militer dan pemerintahan yang otoriter. B, Pak. Nah, hubungan Super Semar dengan masa Orde Baru. B. Iya, Pak. Atau yang atau yang mana? Ada lagi yang lain selain Pak Agung? B, ya, Pak. B. Super Semar menandai berakhirnya era. Iya, era Soekarno. Dan dimulainya masa Orde Baru. Sebetulnya yang mengeluarkan istilah Orde Baru, Orde Lama juga pada masa Orde Pak Soeharto ya. Jadi Pak Presiden Soekarno tidak menyebutkan dianya Orde Lama. Pada Soeharto, Pak Presiden Soeharto mengeluarkan istilah bahwa di masa kepemimpinan beliau itu Orde Baru, sedangkan yang sebelumnya itu Orde Lama. Nah, itu untuk nomor 51, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kemudian 52, diberikan data mengenai faktor perdagangan internasional, serta dapat memperjelas penyebab terjadinya perdagangan internasional. Berdasarkan stimulus yang relevan dan kekinian, berikut adalah data mengenai faktor-faktor perdagangan internasional.
pertumbuhan ekonomi global yang signifikan, keterbukaan pasar dan liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, perbedaan sumber daya dan keunggulan komparatif antar negara, keberlanjutan proses globalisasi. Pernyataan yang paling tepat menjelaskan penyebab terjadinya perdagangan internasional berdasarkan data di atas adalah pertumbuhan ekonomi global yang signifikan mendorong negara-negara untuk melakukan perdagangan internasional guna memanfaatkan peluang pasar yang lebih luas. B. Keterbukaan pasar dan liberalisasi perdagangan global terjadi dalam perdagangan internasional. Kemudian yang C. Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam mempermudah dan memperluas perdagangan internasional. D. Perbedaan sumber daya dan keunggulan komparatif. E. Proses globalisasi yang berkelanjutan menghasilkan ketergantungan antar negara dan mendorong terjadinya perdagangan internasional sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global. Nah, berdasarkan data di atas, kira-kira yang mana? Yang C, Pak. Pak Abdul menjawab yang C. Ada analisanya gimana? Kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, karena di sini adalah ini yang kelima, globalisasi, transportasi dan teknologi. Jadi mempermudah ya, Iya, Pak. Melancar proses. Ada jawaban yang lain barangkali? Yang D dan E belum terlihat, Pak. Nggak ada, tah. Yang D dan E, maaf. Nah, ini ada yang D, perbedaan sumber daya dan keunggulan komparatif antar negara mendorong perdagangan internasional dengan kebutuhan yang tidak dapat diproduksi secara efisien oleh negara tersebut. Kemudian proses globalisasi yang berkelanjutan menghasilkan ketergantungan antar negara dan mendorong terjadinya perdagangan sebagai bagian integral dari sistem ekonomi global. Jadi tadi pertanyaannya datanya pertumbuhan ekonomi global yang signifikan, keterbukaan pasar dan liberalisasi perdagangan, kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, perbedaan sumber daya dan keunggulan komparatif, keberlanjutan proses globalisasi. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data yang diberikan, jadi karena adanya proses globalisasi, ya Pak. Tadi ya yang disampaikan oleh Pak Abdul, karena adanya proses globalisasi yang berkelanjutan, akhirnya ada ketergantungan ya, antar negara yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Sehingga proses globalisasi ini menciptakan peluang dan tuntutan untuk melakukan perdagangan internasional. Karena negara-negara saling tergantung satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan memanfaatkan keunggulan komparatif. Ya. Jadi kalau saya lebih cenderung ke yang E. Ya. Diawalinya ya. Kemudian kita lanjutkan nomor 53. Waduh, menghitung nih. Diberikan data mengenai jumlah devisa Indonesia dan nilai tukar valuta asing. Jadi berdasarkan stimulus yang relevan dan kekinian, ini data mengenai jumlah devisa Indonesia dan nilai tukar valuta asing. Nah, devisa Indonesia pada bulan terakhir 100 miliar US dollar. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika 15.000 per dolar Amerika. Nah, pernyataan yang paling tepat untuk menganalisis besarnya jumlah cadangan devisa terlihat dari nilai tukar rupiah berdasarkan data di atas adalah, atau dilihat dari nilai tukar rupiah. Jumlah cadangan devisa Indonesia sebesar 1.500 triliun
jumlah cadangan devisa Indonesia sebesar 150 triliun, jumlah cadangan devisa Indonesia 1000 triliun, D-nya 10 triliun, E-nya 10.000 triliun. Nah, untuk menjawab ini, untuk menganalisis besarnya jumlah cadangan devisa, dilihat dari nilai tukar rupiah, kita perlu mengalihkan jumlah devisa dalam dolar Amerika Serikat dengan nilai tukar rupiah, Bapak Ibu. Jadi, kalau kita mengalihkan jumlah devisa Indonesia itu 100 miliar dikali 15.000. 100 miliar dikali 15.000. Jadi dalam kasus ini jumlah devisanya 100 miliar, nilai tukarnya 15.000. Maka untuk mendapatkan jumlah cadangan devisa dalam rupiah, kita dapat melakukannya perhitungan jadi 100 miliar kali 15.000. Alhasil kalau kita hitung 100 kali 1.500 triliun. 100 miliar dikali 15.000. Jadi kalau miliar itu nolnya berapa, Bapak Ibu? Seribu juta ya, kalau miliar itu. Atau 100.000 juta disebutnya miliar. Jadi 100 miliar US dollar. Artinya itu cadangannya, sementara harga dolarnya 15.000. Ya tinggal dikali 100 saja. Jadi 15.000 tambah 02 mungkin begitu ya. Tambah belakangnya juta gitu. Jadi 1.500 triliun. Ini mungkin apa namanya, kita harus apa sih, lupa lagi. Yang sekarang lagi tren itu apa? Literasi numerasi. Ini yang harus kita. Kalau 15.000 kali 100 itu kan 15.000 dikali 100 sama nolnya aja 2 kan, ya. 1.500.000. Nah, itu sudah tambah jutanya lagi, jadi 1.500 triliun. Itu cara ngitungnya itu saja. Jadi devisa dikali nilai tukar. Enggak pakai, silakan pakai kalkulator lah supaya kalau cukup angkanya gitu. Baik, kita lanjut. Kalau tes nggak bisa pakai kalkulator. Iya. Ya, makanya Bu ngebayanginnya satu dolarnya 15.000. Ini 100 miliar gitu ya. Ini 100 miliar. Jadi kita harus mengingat nolnya saja barangkali. Jumlah nol. Nomor 54, masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebuah inisiatif integrasi ekonomi yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Tujuan utama MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang terintegrasi di kawasan ASEAN melalui MEA, perdagangan bebas, investasi, dan mobilitas tenaga kerja diharmoniskan di antara negara-negara anggota. MEA bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing, dan menciptakan kesejahteraan di kawasan ASEAN. Ini sama pernyataan yang paling tepat mengidentifikasi MEA sebagai organisasi perdagangan dengan kategori internasional berdasarkan narasi di atas adalah A.
MEA adalah sebuah organisasi perdagangan yang regional yang melibatkan negara Asia Tenggara. B. MEA adalah sebuah organisasi perdagangan yang berfokus pada integrasi ekonomi antara negara-negara ASEAN. C. MEA adalah organisasi perdagangan internasional yang mempromosikan kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN. D. MEA adalah sebuah organisasi perdagangan global yang berupaya meningkatkan perdagangan di antara negara ASEAN. Dan E. MEA adalah sebuah organisasi perdagangan multilateral yang bertujuan menciptakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Ini jawaban yang paling tepat menurut Bapak Ibu. MEA ini adalah C, Pak, kalau saya. Yang mana, Bu? C. Yang E. C. Oh, yang C. Di sini dibacaannya bisa kita lihat lagi. MEA adalah sebuah inisiatif integrasi ekonomi yang melibatkan negara-negara ASEAN. Satu. Jadi yang di sini identifikasinya MEA adalah, sehingga kita bisa melihat. MEA aja. Jadi yang kita bisa melihat, MEA adalah sebuah organisasi tadi disebutkan yang sebuah inisiatif integrasi ekonomi yang melibatkan negara-negara anggota ASEAN. Ini kalau saya melihat untuk memilih narasi yang paling tepat, identifikasi MEA. Jadi yang ditanyakan MEA adalah apa? Gitu. Karena ini identifikasi kan, Bu? Sehingga ya, masyarakat ekonomi ASEAN. MEA ini menurut saya yang B. Gitu ya. Kalau diidentifikasi dari mana? Dari narasi di atas itu sudah ada. MEA adalah ini sebuah integrasi ekonomi yang begitu, integrasi ekonomi kata kuncinya. Karena identifikasi, ya. Jadi yang paling tepat mengidentifikasi MEA. Tapi kalau ditanya tujuan MEA, itu lain lagi mungkin ya. Kalau identifikasi atau lingkup kerja MEA itu jadi kita mencoba memahami apa yang dipertanyakan. Karena ini inisiatif MEA ini yang dipertanyakan di sini adalah mengidentifikasi. Sehingga jawabannya MEA adalah. Kemudian jadi yang B ya Bapak Ibu. Kemudian yang nomor 55, ini literasi numerasi kembali. Diberikan data mengenai penawaran dan permintaan, peserta dapat menghitung keseimbangan harga. Berdasarkan stimulus yang relevan dan kekinian, berikut adalah data mengenai penawaran dan permintaan. Penawaran produk A harga 50.200 unit. Penawaran produk A pada harga 70.400 unit. Permintaan produk A pada harga 50.300 unit. Permintaan produk A pada harga 70.100 unit. Nah, pernyataan yang paling tepat untuk menghitung keseimbangan harga berdasarkan data di atas adalah A. Keseimbangan harga produk A terjadi pada 50.000. B. Terjadi pada 70.000. C. Terjadi pada 60.000. D. Terjadi pada 55.000. E. Terjadi pada 65.000. Jadi untuk menghitung keseimbangan harga, kita perlu mencari apa, Bu? Mencari titik di mana jumlah penawaran sama dengan permintaan sama dengan jumlah penawaran. Betul. Jadi jumlah penawaran dan jumlah permintaan produk tersebut sama. Nah, dari data yang diberikan, harga 50.000
jumlah penawaran produk A-nya 200 unit, sedangkan jumlah permintaan produk A 300 unit. Sehingga jumlah penawaran kurang dari jumlah permintaan, sehingga harga tersebut tidak mencapai keseimbangan. Kemudian pada harga 70.000 jumlah penawarannya 400 unit, sedangkan jumlah permintaannya 100 unit. Jumlah penawaran lebih dari jumlah permintaan, sehingga harga tersebut juga tidak mencapai keseimbangan. Nah, artinya keseimbangan harga produk A itu kalau kita lihat ya, pada harga 60.000 jumlah 300 unit, sedangkan jumlah permintaannya juga, jadi antara permintaan dan penawaran, kalau kita lihat dari angka 50 dan 70 ini, harga 50.000 dan 70.000 ini, kemungkinan keseimbangannya akan terjadi di angka berapa? 50.000. Kalau 50.000 200 unit, penawarannya, permintaannya 300. Jadi keseimbangannya ini bisa kita lihat antara 50 dan 70 itu kan. Yaitu di angka 60.000 menurut saya. Sehingga di keseimbangan harga produk ini akan terjadi pada 60.000. Jadi nanti antara penawaran produk A, cuma memang di sini tidak ya, dihitungnya dari kalau 50 penawaran 50.200 unit, permintaan 50.300 unit. Walaupun tidak seimbang, 70.400 unit, permintaan 70.100 unit, jauh. Jadi antara 200-300 dan 50 dan 10. Jadi di angka 250 mungkin seimbangnya di angka 250 dengan harga 60.000. Gitu ya. Sehingga itu jawaban dari pertanyaan ini itu ada di option C. Kita lanjut. Nomor 50. Nomor 56. Ini masih ekonomi ya. Diberikan data mengenai permintaan, peserta dapat menghitung elastisitas permintaan. Berdasarkan stimulus yang relevan dan kekinian, berikut adalah data mengenai permintaan. Harga produk A sebesar 10.000, permintaan 500 unit. Harga produk A 8.000, permintaan 600 unit. Pernyataan yang paling tepat untuk menghitung elastisitas permintaan berdasarkan data di atas. A. Elastisitas permintaan produk A sebesar minus 0,20. B. Elastisitas permintaan produk A sebesar 0,20. Elastisitas permintaan produk A sebesar minus 2,50. Elastisitas permintaan produk A sebesar 2,50. Elastisitas permintaan produk A sebesar 1,20. Nah, elastisitas permintaan ini mengukur responsivitas, respon atau sensitivitas jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Sehingga rumusnya itu, iya Pak, delta Q per delta P, delta Q per delta P dikali P1 per Q1. Ya, jadi elastisitas permintaan, perubahan jumlah permintaan dibagi perubahan harga. Iya, Pak. Iya, berdasarkan data yang diberikan, terjadi perubahan jumlah permintaan dari 500 unit menjadi 600 unit. Jadi 100 unit atau berapa persen kalau
dari 600 ke 500, 100 itu 20% mungkin ya. 20% dibagi harga 10/20 Pak, 10 bagi 2, 10 bagi 20. iya. Berapa Sehingga itu? elastisitas permintaannya 10 bagi 20, 0,2. jadi tadi datanya terjadi perubahan jumlah permintaan dari 500 unit menjadi 600 unit. Sehingga perubahannya berapa? 100 unit kan? Iya Pak. Atau 20%-nya. Iya. 100 unit itu 20%-nya mungkin. Rumusnya Pak, delta G per delta P dikali P1 per Q1 hasilnya sama dengan 100 per 2000 dikali 10.000 per 500. Hasilnya sama dengan, iya Pak. Ya, dari 10.000 menjadi 8.000 yaitu 2.000. Iya Pak. Itu juga 20%-nya kan? Iya. Jadi penghitungannya akhirnya 20% per 20%. Harus pakai inilah apa catatan ya. Iya Pak. Jadi 100 unit atau 20% 0,2 Pak. Hah? 0,2. 0,2. Yang lain ada yang menghitung? Min 0,2 Pak, karena elastisitas tuh harus dipakai min. Gimana Bu? Min 0,2 karena elastisitas itu harus digambarkan dengan angka negatif. Ya, jadi elastisitas permintaannya mengukur respon dan atau sensitif dari jumlah permintaan terhadap perubahan harga. Apakah elastisitas itu harus selalu min? Tidak. Jadi elastisitas permintaannya mungkin bisa saja berangka positif. Iya. Gitu ya. Bisa saja berangka positif. Nah, ini menghitungnya kalau saya mungkin membayangkan gitu ya. 20% dikali 600 dikurangi 100 dibagi 500 kali 100%. Kemudian tadi yang 10.000 menjadi 8.000 yaitu 2.000. Itu juga 20% dikali 10.000 dikurangi 8.000 dibagi 10.000 kali 100%. Jadi di sini yang berapa tadi? B 0,2. 0,2. 20. Menurut kita ya. Barangkali ada yang ada yang memiliki hitungan lain. Terus terang saya bukan ahli ekonomi. Cuma ya kita melihat dari rumusnya saja. Karena persen perubahan jumlah permintaan dibagi persen perubahan harga kan gitu. Ya. Jumlah permintaannya tadi persennya perubahan jumlah permintaannya 100 ya karena dari 500 menjadi 600 kan 100 unit. Kemudian dibagi harga. Jadi 0,20. Iya, Pak. Baik, kita lanjut 57 diberikan data tentang distribusi di Indonesia. Di Indonesia terdapat menganalisis data distribusi tersebut itu ekonomi semua nih. Ada yang lulusan ekonomi Bapak Ibu peserta? Berdasarkan stimulus yang relevan dan kekinian berikut data tentang distribusi di Indonesia.
persentase pendapatan rata-rata kelompok 20% teratas di Indonesia, 55% pendapatan rata-rata kelompok 20% terbawah di Indonesia 5%. Jadi rata-rata kelompok teratas 55%, rata-rata kelompok 20% terbawah itu 5%. Terpahami? Soalnya terpahami nggak? Jadi 20% kelompok 20, rata-rata kelompok 20% teratas itu 55%. Rata-rata kelompok 20% terbawah itu 5%. Nah, yang paling tepat untuk menganalisis data distribusi di Indonesia berdasarkan informasi di atas adalah distribusi pendapatan di Indonesia. A. Distribusi pendapatan Indonesia tergolong tidak merata. B. Distribusi pendapatan Indonesia tergolong sangat merata. C. Distribusi pendapatan Indonesia tergolong sedang merata. Distribusi pendapatan Indonesia tergolong sangat tidak merata. Distribusi pendapatan Indonesia tidak dapat ditentukan berdasarkan informasi yang diberikan. Dari sini kita lihat berdasarkan data yang diberikan, persentase pendapatan rata-rata kelompok 20% teratas itu 55%, sedangkan persentase pendapatan rata-rata kelompok 20% terbawah adalah 5%. 55% dan 5%. Perbedaannya tentu ini sangat signifikan. Ya. Ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Indonesia cenderung tidak merata. Jadi kelompok teratas memiliki persentase pendapatan yang jauh lebih besar daripada kelompok terbawah. Sehingga option jawabannya yang paling tepat, distribusi pendapatan Indonesia tergolong tidak merata. Kemudian nomor 58. Sama ini juga rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita di Indonesia pada tahun 2022 itu 10 juta per bulan. 10 juta per bulan. Itu untuk rata-rata konsumsi per kapita di Indonesia. Persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan dan minuman 50%. Persentase pengeluaran konsumsi untuk transportasi 20%. Persentase pengeluaran konsumsi untuk barang elektronik 15%. Persentase pengeluaran konsumsi untuk pendidikan 10%. Persentase pengeluaran konsumsi untuk kebutuhan lainnya 5%. Jadi, nah, pernyataan yang paling tepat untuk menganalisis data konsumsi di Indonesia berdasarkan informasi di atas, konsumsi makanan dan minuman merupakan prioritas utama dalam pengeluaran konsumsi di Indonesia. Konsumsi transportasi merupakan prioritas utama pada pengeluaran di Indonesia. Konsumsi barang elektronik merupakan prioritas utama dalam pengeluaran konsumsi di Indonesia. Konsumsi pendidikan merupakan prioritas utama. Konsumsi kebutuhannya merupakan prioritas utama. Kalau dilihat dari persentasenya, yang menjadi prioritas utama adalah konsumsi apa? Apa? Konsumsi makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang jelas ya, yang paling besar gitu ya. Nah itu bisa dipahami. Nomor 59, memberikan data tentang produksi salah satu produk di Indonesia, peserta dapat menganalisis data produksi tersebut. Sebentar, maaf. Ini maaf, di rumah agak ramai. 59, diberikan data tentang produksi yang berdasarkan simulasi yang relevan dan kekinian. Data produksi salah satu produk di Indonesia tahun 2022, jumlah produksi X 1000 unit, harga jual per unit 10.000, jumlah produksinya 1 juta unit, maaf.
harga jual per unitnya 10.000, total nilai produksi itu 10 miliar. Pernyataan yang paling tepat untuk menganalisis data produksi tersebut adalah A. Jumlah produksi jumlah produksi produk X meningkat dari tahun sebelumnya. Jumlah produksi produk X menurun dari tahun sebelumnya. Harga jual per unit produk X meningkat dari tahun sebelumnya. Harga jual per unit produk X menurun dari tahun sebelumnya. Total nilai produksi produk X meningkat dari tahun sebelumnya. Nah, ini jawaban yang paling tepat berdasarkan data yang diberikan. Total nilai produksi produk X tahun 2022 adalah 10 miliar. Namun tidak disediakan data tahun sebelumnya, kan gitu ya. Untuk perbandingan langsung maksudnya. Oleh karena itu, pernyataan yang dapat ditarik data tersebut tentu adalah yang mana? Kalau option A, B, A dan B itu harus ada tahun pembanding. Option C dan D juga harus ada option pembanding. Nah, ini juga nilai total produksi sebetulnya kalau disebut meningkat itu harus ada pembanding. Tapi di sini supaya apa? Ya kita dalam menjawab tentu kita berasumsi bahwa total nilai produksinya meningkat. Sehingga kita bisa melihat yang E ini tidak ada meningkat atau menurun. Tidak ada pembanding. Jadi logika triknya aja ya, trik menjawab. Kalau yang A, B itu harus ada pembanding tahun sebelumnya. C dan D juga sama. Yang E juga sebetulnya sama, cuma dalam opsinya itu tidak dimunculkan pembanding juga. Cuma hanya satu pilihannya yaitu meningkat. Jadi kalau saya di dalam menghadapi soal seperti ini, itu pasti akan menjawabnya E. Itu mungkin ya, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Nomor 60. Dalam era globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi telah menghubungkan manusia di berbagai belahan dunia. Hal ini memungkinkan pertukaran informasi, ide, dan produk secara cepat dan luas. Namun beberapa orang berpendapat bahwa globalisasi dapat mengancam keberagaman budaya dan memperkuat dominasi budaya dari negara-negara besar. Mereka khawatir bahwa keberagaman budaya akan terkikis dan nilai-nilai lokal akan tergantikan oleh budaya dominan global. Pernyataan yang paling tepat untuk menilai makna globalisasi bagi arah perkembangan manusia di masa depan adalah A. Globalisasi akan memperkuat keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal. B. Globalisasi akan mengancam keberagaman budaya dan memperkuat dominasi budaya global. C. Globalisasi tidak akan memiliki dampak signifikan pada keberagaman budaya. D. Globalisasi akan membawa kemajuan ekonomi tetapi mengorbankan keberagaman budaya. E. Globalisasi hanya berdampak pada negara-negara besar sementara budaya lokal tetap terjaga. Ini yang E. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat dari narasi di atas itu sudah muncul sama soalnya seperti yang tadi sudah muncul kalimat yang ada di option ini yang sama persis dengan narasi. Jadi kira-kira yang mana? Yang D, Pak. Yang D. D. Yang D. D. Iya, Pak.
delta ya Pak Abdul. Iya, iya Pak. Nah, kita lihat di narasi, apakah ada globalisasi akan membawa kemajuan ekonomi tetapi mengorbankan keberagaman budaya? Kalau saya yang A. Nah, yang jadi patokannya kita lihat ke narasi ya. Jadi berdasarkan contoh kasus yang diberikan, di sini disebutkan globalisasi teknologi menghubungkan manusia, kemudian pertukaran informasi, gitu produk. Namun beberapa orang berpendapat bahwa satu ini, ya, mereka khawatir bahwa keberagaman budaya akan terkikis. Dua, kemudian nilai lokal dengan nilai global juga. Nah di sini kalimat, jadi saya tadi menyampaikan sudah tercantum di narasi, ya. Nah ini sehingga kita tidak usah repot lagi kalau berpikir berdasarkan teori juga nggak perlu menurut saya, karena di sini beberapa orang berpendapat. Pendapat yang pertama ini kan, Iya Pak. nah, gitu, memperkuat dominasi budaya dari negara-negara besar. Kemudian pendapat yang kedua, keberagaman budaya akan terkikis. Nah di sini ada nggak di optionnya yang terkikis? Nggak ada ya. Kemudian yang ketiga, nilai lokal akan tergantikan oleh budaya dominan global. Ada nggak di sini? Jadi kalau justru yang ada itu hanya pendapat yang pertama. Ini mengancam Nilai lokal. Sehingga jawaban yang tepat dilihat dari narasi itu adalah globalisasi akan mengancam keberagaman budaya dan memperkuat dominasi budaya global. Ini ya, karena kalau kita mencari ini, di sininya tidak ada di narasinya. Jadi kita fokus ke narasi, bukan ke pemahaman kita tentang globalisasi. Oh iya Pak. Iya Pak ya. Iya. Oke, kita lanjutkan 61. Sudah jam 9. Dalam era globalisasi, prinsip globalisme menjadi semakin relevan dalam membangun interaksi dan ketergantungan antara negara-negara di dunia. Prinsip globalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional, integrasi ekonomi, dan perdamaian global di Indonesia. Prinsip globalisme telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pernyataan yang tepat untuk menemukan contoh dampak prinsip globalisme bagi masyarakat Indonesia, ini lihat lagi di narasi ya. Dasarnya dari narasi. Adanya peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dengan negara lain, kemudian peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap keberagaman budaya dunia, meningkatnya partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional, perkembangan teknologi informasi yang memudahkan akses informasi global, peningkatan mobilitas Indonesia ke negara lain. Kira-kira contoh ya. Contoh bahwa prinsip globalisme semakin relevan dalam membangun interaksi dan ketergantungan. Prinsip globalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional, integrasi ekonomi, dan perdamaian global. Di Indonesia, prinsip globalisme memberikan dampak yang signifikan. Di sini dalam konteks prinsip globalisme, meningkatnya partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional adalah contoh dampak yang relevan bagi masyarakat Indonesia
karena mendorong kerjasama dan interaksi antar negara di dunia. Kemudian salah satu wujud nyatanya ya kita melalui partisipasi dalam organisasi internasional yang akhirnya membawa Indonesia dapat berperan aktif dalam mengatasi isu-isu global, yang meningkatkan hubungan diplomasi serta memperjuangkan kepentingan nasional dan keadilan global. Jadi dari prinsip globalisme ini, menurut saya itu meningkatnya partisipasi Indonesia dalam organisasi internasional. Ya. Iya, Pak. Kemudian nomor sampai Pak Andri sampai jam berapa kita? Atau kita lanjut saja dulu sampai nomor 64 Bapak Ibu? Iya, Pak. Ya, kita lanjut saja dulu. 62. Diberikan gambar perbandingan lembaga dan lembaga sosial peserta dapat membedakan lembaga. Ini juga tidak sempat menampilkan gambar dua diagram atau lembaga sosial yang peran sosial. Cuma di sini kita disuruh untuk membedakan lembaga dan peranata sosial, ya. Mungkin di sini Bapak Ibu bisa melihat perbedaan lembaga sosial dan peranata sosial. Ya, pilihannya A, lembaga sosial melibatkan kegiatan sosial, sedangkan peranata sosial melibatkan norma dan aturan. B, lembaga sosial terdiri dari individu, sedangkan peranata sosial terdiri dari aturan dan tata cara. C, lembaga sosial berperan dalam bentuk nilai-nilai, sedangkan peranata sosial berperan dalam mengatur perilaku. D, lembaga sosial memiliki struktur formal, sedangkan peranata sosial memiliki struktur informal. E, lembaga sosial melibatkan interaksi antar individu, sedangkan peranata sosial melibatkan simbol dan tradisi. Jadi lembaga sosial, melihat dari pengertiannya, ini adalah struktur atau organisasi yang berperan ya dalam membentuk dan mengatur interaksi sosial serta mengajarkan nilai-nilai dan norma-norma kepada individu dalam masyarakat. Ya, contohnya termasuk sekolah, misalkan keluarga, agama, itu yang termasuk ke dalam lembaga sosial. Jadi struktur atau organisasi yang berperan dalam membentuk dan mengatur interaksi sosial. Sedangkan kalau peranata sosial itu sistem norma yang bertujuan untuk mengatur tindakan maupun kegiatan. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah lembaga sosial ini tadi berperan dalam membentuk nilai, sedangkan peranata sosial berperan dalam mengatur perilaku, hubungannya dengan norma. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu di yang C mungkin ya. Ini tadi yang disebut lembaga sosial itu organisasi yang berperan dalam membentuk dan mengatur interaksi sosial, mengajarkan nilai. Ya, Pak. Baik, 63. Peranata sosial di sisi lain merujuk pada aturan, norma, dan tata cara yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Peranata sosial melibatkan pola perilaku yang diatur oleh norma dan aturan yang diterima oleh masyarakat. Peranata sosial melibatkan pola perilaku yang diatur oleh norma dan aturan yang diterima oleh masyarakat. Contohnya termasuk peranata perkawinan, peranata pendidikan, peranata agama, dan peranata politik. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat di sebuah desa tradisional di Indonesia mengalami perubahan sosial yang signifikan. Ya, perubahan sosial yang signifikan. Beberapa bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi antara lain
munculnya gaya hidup modern seperti penggunaan teknologi dan fashion yang lebih modern. Kemudian masyarakat mulai beralih dari mata pencarian pertanian ke sektor industri dan jasa. Kemudian pengaturan media massa dan teknologi informasi yang semakin kuat dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Nah, pernyataan yang paling tepat menggambarkan salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi adalah A. Adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keberagaman budaya. B. Pergeseran pola makan tradisional jadi lebih mengadopsi makanan cepat saji. C. Pengurangan kegiatan keagamaan di masyarakat sebagai dampak modernisasi. D. Perubahan struktur keluarga menjadi lebih patriarkis, ya, patriarkis. E. Masyarakat semakin menghargai adat istiadat dan tradisi lokal. Ini dari bentuk perubahan sosialnya munculnya gaya hidup modern. Ini kata kuncinya ya. Gaya hidup modern, jadi penggunaan teknologi dan fashion. Kemudian pengalihan mata pencarian dari pertanian ke hidup biasa. Pengaruh media massa dan teknologi yang semakin kuat. Nah, untuk menggambarkan salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi adalah yang mana Bapak Ibu? Gaya hidup modern. Sekarang anak-anak kita kadang apa kalau mau makan? Iya Pak. Lebih cenderung ke cepat saji. Cepat saji ya. Food. Sehingga kalau kita gambarkan salah satu bentuk perubahan sosial yang terjadi di lingkungan kita, ini karena dilihat dari kata kuncinya gaya hidup modern. Ya. Ini mungkin jawabannya atau jawaban